Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan coba membahas tentang FGD atau Focus Group Discussion yang bisa Anda gunakan ketika proses penelitian maupun untuk mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan topik perbaikan mutu pelayanan. Oke. Nah, topik bahasanya yang pertama pendahuluan terlebih dahulu, kemudian definisi FGD, langkah melaksanakan FGD, dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan FGD. Namun, video pembelajaran ini akan saya buat menjadi dua part, ya, karena saya rasa akan terlalu panjang durasinya, kemungkinan terlalu panjang durasinya. Dan untuk part 1 akan berisi pendahuluan, definisi FGD, dan sebagian langkah-langkah dalam melaksanakan FGD. Dan sisanya, langkah pelaksanaan FGD dan kelemahan dan kelebihan FGD akan dibahas di part kedua. Oke, terlebih dahulu pendahuluan. Ini merupakan yang pertama, FGD didasari pada pemikiran bahwa sebuah riset untuk penelitian ataupun menggali permasalahan di suatu pelayanan dan merumuskan solusi yang baik, ini harus menggunakan sebuah alat yang handal. Ya. Pada survei dengan menggunakan pertanyaan yang tertutup, informasi yang diperoleh jelas tidak mendalam. Kemudian metode lain yang dapat menjawab kurangnya umpan balik dari subjek adalah dengan menggunakan sebuah wawancara atau wawancara mendalam, istilahnya in-depth interview. Namun wawancara mendalam sendiri mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya biaya mahal, membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga yang dapat melebihi sumber daya yang ada dalam suatu riset, atau membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam menggali permasalahan yang ada di suatu pelayanan kesehatan. Hal lain yang penting dalam FGD adalah adanya sebuah interaksi kelompok yang di dalamnya terdapat komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Interaksi kelompok antara anggota dalam kelompok ini dapat mendorong subjek yang menjadi peserta dalamnya untuk membuat suatu koneksi dalam berbagai konsep melalui suatu diskusi yang mungkin tidak terjadi selama wawancara secara individu. Jadi melalui suatu diskusi ini akan terdapat suatu hubungan dan komunikasi antar peserta. Ya. Kemudian metode FGD dirasa mampu memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, misalnya wawancara. Oke, next. Definisi yang pertama, cara penilaian cepat, metode pengumpulan data semi terstruktur, di mana dipilih sekelompok partisipan untuk membahas persoalan dan masalah berdasarkan daftar tema kunci yang disusun oleh peneliti atau fasilitator. Kemudian, suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Yang ketiga, a focus group discussion is a small group of 6 to 10 people led through an open discussion by a skilled facilitator. Jadi, dari definisi yang ketiga, FGD merupakan suatu kelompok kecil yang berisi 6-10 orang melalui suatu diskusi yang dipimpin oleh seorang fasilitator. Ya. Jadi, kalau Elliott and Associates ini menyatakan bahwa peserta FGD itu 6-10 orang. Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya terkait dengan jumlah peserta. Oke, mengapa menggunakan FGD? Ada beberapa alasan. Yang pertama alasan fisiologis, yang kedua alasan metodologis, yang ketiga alasan praktis. Alasan fisiologis maksudnya adalah pengetahuan yang diperoleh dalam suatu proses diskusi atau FGD akan memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan pengetahuan yang diperoleh melalui wawancara. Ya, itu alasan fisiologis. Yang kedua, alasan metodologis, ini ada 3 poin. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok dinilai sangat penting. Yang kedua, untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu relatif singkat.
Yang ketiga, FGD dinilai paling tepat dalam menggali permasalahan yang bersifat spesifik dan khas dan lokal. FGD yang melibatkan penerima pelayanan atau masyarakat ini dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai. Itu alasan metodologis. Kemudian untuk alasan praktis, partisipasi dalam FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki oleh peserta, sehingga hasil kesepakatan FGD ini bisa diterapkan oleh peserta karena peserta merasa dilibatkan sehingga merasa saling memiliki. Berikutnya, kapan kita sebaiknya menggunakan FGD? Yang pertama, untuk memperoleh informasi mendalam beserta pendapat atau persepsi peserta mengenai suatu masalah. Yang kedua, untuk memahami perbedaan perspektif tentang masalah. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu masalah. Yang keempat, untuk menangkap pendapat dan perspektif penerima manfaat pelayanan. Jadi, ketika kita ingin menggali masalah dan melihat sudut pandang dari berbagai peserta dan kemudian ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, itu kita bisa menggunakan FGD. Selain itu, FGD selain untuk menggali permasalahan, FGD juga bisa untuk merumuskan dan menyepakati solusi permasalahan. Oke, berikutnya. Nah, kapan kita sebaiknya tidak menggunakan FGD? Yang pertama, butuh informasi statistik tentang seluruh penduduk. Ya, karena FGD ini datanya bersifat kualitatif, sehingga tidak mungkin untuk mencari data kuantitatif seperti statistik. Yang nomor 2, bekerja dengan kelompok yang emosional atau bermuatan politis. Yang ketiga, bila kerahasiaannya tidak bisa dihindari. Yang keempat, tidak memiliki keterampilan untuk menganalisis data. Apabila terdapat 4 faktor ini, sebaiknya kita tidak menggunakan FGD. Nah, berikut adalah langkah-langkah FGD. Jadi, secara umum ada 4 langkah. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, menyusun pertanyaan. Yang ketiga, melaksanakan FGD. Yang terakhir, analisa data dan penyusunan laporan. Untuk persiapan ini sendiri, ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah membentuk tim. Yang kedua, memilih dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Dan yang keempat, menentukan jumlah peserta. Jadi, untuk video pembelajaran ini nanti akan sampai pada langkah kedua, ya, sampai ke bagaimana menyusun pertanyaan FGD. Oke, persiapan yang pertama adalah membentuk tim. Jadi dalam membentuk tim ini setidaknya ada 6 sampai 7 jenis panitia ya. Yang pertama adalah moderator. Moderator ini adalah seorang fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang sedang dibahas serta tujuan yang hendak dicapai oleh FGD ini. Selain itu, dia juga harus terampil dalam mengelola diskusi. Itu adalah peran seorang moderator. Yang kedua, asisten moderator atau co-fasilitator ini merupakan orang yang intensif mengamati jalannya FGD. Ya, dan dia juga perannya membantu moderator mengenai misalnya waktu, fokus diskusi. Kalau waktunya mau habis juga mengingatkan. Kalau fokus diskusi, kalau misalnya sudah topik bahasanya keluar jalur, mengingatkan moderator lagi. Kemudian mengamati atau menganalisis apakah ada pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian mengamati juga apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum punya kesempatan untuk berpendapat. Itu adalah tugas-tugas asisten moderator. Kemudian yang ketiga adalah seorang notulen. Jadi dia adalah orang yang bertugas mencatat inti permasalahan yang
didiskusikan serta bagaimana dinamika kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah penghubung peserta. Jadi dia adalah yang mengkonfirmasi kesediaan partisipasi peserta, bisa datang atau mengikuti FGD atau tidak. Itu adalah peran penghubung peserta. Kemudian penyedia logistik, ini adalah orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan logistik, misalnya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Kalau dokumentasi, ini orang yang mendokumentasikan kegiatan FGD seperti foto, video, merekam, dan sebagainya. Ini adalah peran dokumentasi. Kemudian yang ketujuh itu adalah lain-lain. Jika diperlukan, berarti itu adalah opsional. Misalnya orang yang bertugas mengantar jemput peserta atau petugas keamanan dan sebagainya. Itu opsional. Kemudian memilih dan mengatur tempat. Pada prinsipnya, FGD ini dapat dilakukan di mana saja. Namun idealnya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang nyaman, aman, dan netral. Dan juga ada yang berpendapat bahwa secara prinsip FGD ini harus dilaksanakan di suatu tempat di mana peserta dapat secara bebas dan tidak merasa takut dalam mengemukakan pendapatnya. Misalnya institusi pelayanan kesehatan kurang tepat, misalnya kalau digunakan sebagai lokasi FGD dengan topik kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi dalam memilih dan mengatur tempat ini, yang pertama harus diperhatikan tempat harus memberikan kenyamanan dan privasi bagi informan. Harus memungkinkan pendapat dan informan dapat terdengar dengan baik. Tidak menimbulkan rasa khawatir terhadap keamanan dan harus terjangkau oleh informan. Dan juga untuk setting tempatnya atau layout tempatnya juga seperti ini. Jadi ini menurut Irwanto kurang lebih sama ya dengan Wong. Jadi ada moderator, ada pencatat. Jadi asisten moderator mungkin bisa di sebelahnya moderator. Kemudian ini partisipan 1 sampai 6. Kemudian menyiapkan logistik, ini maksudnya adalah keperluan teknis yang diperlukan baik itu sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara, seperti ATK, alat tulis kantor ya, seperti kemudian dokumentasi, kemudian transportasi, properti rehat, akomodasi, dan sebagainya. Ini juga harus dipersiapkan dengan matang. Nah, ini adalah berapa sih jumlah peserta FGD, idealnya berapa sih? Dalam menentukan jumlah peserta FGD, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kalau jumlahnya terlalu sedikit, ini tentu akan memberikan jawaban yang monoton. Namun jika jumlahnya sangat banyak atau terlalu banyak, nanti akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jadi tidak semua peserta akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berpendapat. Mungkin akan muncul beberapa peserta yang bisa dibilang lebih mendominasi dalam diskusi ini. Kemudian jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan dan fasilitas sumber daya yang ada. Jadi kalau kemudian ditanya idealnya berapa, kalau saya bacakan berapa literatur, misalnya dari Morgan, dia menyatakan 7 sampai 11 orang. Kemudian dari Kuncoro, dia menyatakan 6 sampai 8 orang. Jadi idealnya ya range bertulah dari 6 sampai 11 orang. Ini adalah durasi waktu FGD. Jadi berapa sih idealnya waktu FGD ini? Pengaturan waktu durasi FGD ini perlu diatur sedemikian rupa untuk memastikan kualitas data FGD. Karena pengaturan durasi waktu yang tepat ini diperlukan untuk menghindari informan merasa bosan atau jenuh dan pada akhirnya dapat mengganggu hasil data FGD. Jadi kalau ada referensi yang menyatakan bahwa idealnya ya antara 1 sampai 2 jam. Kalau sudah lebih dari 2 jam nanti peserta pun juga akan jenuh. Kemudian sebelum dilakukan FGD ini kita perlu menyusun instrumennya terlebih dahulu atau menyusun daftar-daftar pertanyaannya.
Yang pertama, tentukan terlebih dahulu tujuannya. Tentukan tujuan FGD dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari diskusi FGD ini. Kemudian yang kedua, memecah topik utama menjadi poin diskusi atau tema. Jadi di breakdown menjadi beberapa topik atau tema. Misalnya kalau misalnya saya beri contoh, misalnya kaitan dengan kepuasan, misalnya saya breakdown menjadi variabel rater misalnya, di mana nanti tiap-tiap variabel akan di breakdown lagi menjadi beberapa pertanyaan. Yang ketiga, siapkan probing question. Apa itu probing question? Pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari peserta, yang bermaksud mengembangkan kualitas jawaban sehingga jawabannya ini lebih jelas, akurat, dan lebih beralasan. Misalnya kaitannya dengan kepuasan pelayanan. Kalau misalnya peserta ditanya kurang puas, apa yang membuat Anda kurang puas di pelayanan misalnya. Nah, kemudian peserta misalnya menjawabnya petugas tidak ramah. Nah, ini harus dilanjutkan lagi pertanyaannya. Misalnya tidak ramah yang seperti apa? Apakah? Nah, karena tidak ramah ini kan nanti bisa banyak, misalnya tidak salam atau kurang sopan atau kurang senyum dan sebagainya. Sehingga setiap jawaban-jawaban peserta itu harus diprediksi dan kemudian kita buatkan lagi pertanyaan-pertanyaannya atau istilahnya probing question. Yang keempat, tulis pertanyaannya dari umum ke khusus dan sebaiknya jangan lebih dari 5 pertanyaan inti. Jadi intinya jangan sampai lebih dari 5. Tapi probing question-nya dari 5 pertanyaan ini bisa lebih dari 1. Bisa banyak. Kemudian yang kelima, rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat. Kalau misalnya masyarakat setempatnya atau pesertanya paham dengan tidak, misalnya ada yang tidak paham dengan bahasa Indonesia misalnya atau lebih pahamnya dengan bahasa daerah, maka sebaiknya menggunakan bahasa daerah yang harusnya yang penting harus dipahami oleh semua peserta. Yang keenam, uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada tim Anda. Jadi sebelum melaksanakan FGD, kita uji coba dulu. Teman-teman atau dalam satu tim kalau diberi pertanyaan itu kira-kira jawabannya kira-kira paham atau tidak. Yang terakhir, periksa panduan dan hilangkan setiap pertanyaan yang tidak relevan. Jadi dari hasil tahap ke-6 ini, kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang ambigu atau membingungkan bahasanya, maka bisa diperbaiki di sini. Oke, kurang lebih itu sedikit bahasan tentang FGD untuk video part 1 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.